Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para anggota Badan Pembina Yayasan Baitur Rahim, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta pengurus Yayasan Baitur Rahim yang saya cintai, Ketua Badan Pengawas Yayasan beserta segenap pengurus Yayasan, Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta segenap pengurusnya yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah sholat Idul Fitri Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan, bahkan panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Yayasan Baitur Rahim ini. Setelah kita hampir 2 tahun, kita tidak pernah berkumpul seperti ini karena waktu itu adalah adanya COVID-19. Namun Alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kebahagiaan pada umat Islam seluruh Indonesia, sehingga kita hari ini bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri yang kita banggakan ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, para pengikutnya, para keluarganya, dan kita sekalian dapat mengikutinya sampai akhir zaman. Para jamaah Idul Fitri yang saya muliakan, sungguh berbahagia kita karena kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan panjang umur, sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahim di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah ini. Semoga dengan kita lakukan sholat Idul Fitri ini, kita semua senantiasa diberikan rahmat dari Allah SWT, kesehatan dan panjang umur, serta kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Panitia Ramadan Masjid Baitur Rahim berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan dan sosial kemasyarakatan guna melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian beramal soleh di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, antara lain kita melaksanakan sholat tarawih, simaan bacaan Al-Quran tiap setelah subuh 1 juz, penyediaan makanan dan minuman untuk berbuka puasa, santunan untuk anak yatim dan kaum duafa, taklim pada sholat asar, sembako untuk kaum duafa, itikaf 10 hari sebelum selesainya bulan puasa. Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Ini tentunya adalah atas bantuan dan partisipasi para jamaah sekalian serta para pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahim. Kami menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang kami sebutkan di atas tentunya tidak akan berjalan. Oleh karena itu, saya mengaturkan
terima kasih kepada para pengurus, para panitia di dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di Yayasan Baitur Rahim ini menyongsong sholat Idul Fitri dimulai dari puasa yang pertama. Kami pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, kami beserta panitia dan pengurus Yayasan Baitur Rahim mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan tersebut terdapat kekurangan dan masalah-masalah yang mungkin kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Saya kira itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mari kita song-song hari depannya lebih baik, dimulai kita melaksanakan ibadah puasa 30 hari yang tentunya kita sekarang hatinya sudah bersih dan kita akan menyongsong hari depan yang lebih baik. Demikian saya sebagai Ketua Pembina sekali lagi mengatur terima kasih kepada para panitia, pimpinan yayasan, serta para jamaah sekalian yang memberi kepercayaan pada Yayasan Baitur Rahim ini untuk kita bersama-sama sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر 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 ولله الحمد. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. عما بعد. Para hadirin jamaah salat Id, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama dan yang utama adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat menjadi seorang muslim,
Karena hanya Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua agama mengklaim kebenaran pada diri mereka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah demikian. Mereka menganggap bahwa mereka masuk surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka menganggap bahwa mereka masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanggah ucapan mereka itu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak demikian. Siapapun yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang muslim, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka lah pahalanya di sisi Tuhannya, tidak ada ketakutan padanya dan tidak ada kesedihan padanya. Kita bersyukur para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Iman ini Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan kepada kita. Kita bersyukur ala hadhihi ni'mah 'azimah. Kita bersyukur atas nikmat yang begitu besar ini, tentunya dengan meningkatkan nilai-nilai keimanan kita, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kumandang takbir bergema di seluruh antero dunia. Di seluruh penjuru dunia, kaum muslimin mengumandangkan takbir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, atas bimbingan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 bulan penuh telah memberikan hidangan yang luar biasa kepada kita. Hidangan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidangan kepada kita yang sangat luar biasa. Allah bimbing jiwa-jiwa muslim untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan itu. 1 bulan penuh kita berpuasa, menahan sesuatu yang diperkenankan, menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan perkara-perkara yang dapat membatalkan pahalanya. 1 bulan penuh, dan kita bisa melakukan itu para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau bukan bimbingan dari Allah, dari siapa lagi? Di hari-hari biasa, Senin Kemis saja mungkin sulit kita untuk melaksanakan. Tetapi di bulan Ramadan, subhanallah, 1 bulan penuh kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa. Di malam hari,
Setelah kita berbuka puasa, kita bersemangat untuk melangkahkan kaki ini ke masjid. Kita bersemangat untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih. 1 bulan penuh kita dimudahkan untuk melakukan itu para hadirin. A'azzani Allah wa iyyakum. Ringan kaki ini untuk melangkah. Mudah lisan ini untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala meringankan jiwa-jiwa manusia untuk tunduk kepadanya, untuk sujud kepadanya, untuk senantiasa menyebut namanya. Subhanallah. 1 bulan penuh ringan tangan itu untuk senantiasa berinfak. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau bukan petunjuk dari Allah, kalau bukan pertolongan dari Allah, dari siapa lagi? Belum tentu kita bisa lakukan itu di hari-hari biasa para hadirin. A'azzani Allah wa iyyakum. Jangankan sholat sunnah tarawih, jangankan sholat qiyamul lail, sholat wajib saja terkadang kita sulit untuk melaksanakannya tepat pada waktunya. Tetapi tidak di bulan Ramadan para hadirin. Allah mudahkan jiwa-jiwa muslim untuk tunduk, untuk senantiasa menyebut namanya, untuk senantiasa menyambut seruan-seruannya. Disinilah keberkahan Ramadan para hadirin. Azani Allah wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Oleh karena itu di hari ini para hadirin azani Allah wa iyyakum, kita diperintahkan untuk bertakbir. Diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan kita sepanjang malam sampai tadi kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita kepada Islam agar mudah menerima ajaran-ajaran Islam. Dan sebagai bentuk syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah menginginkan hidayah kepada kita para hadirin. A'azzani Allahu wa iyyakum. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapapun yang Allah inginkan hidayah kepada seseorang, Allah mudahkan dia untuk beribadah, untuk menerima ajaran-ajaran Islam, untuk senantiasa tunduk kepadanya, sujud kepadanya, berzikir. Allah mudahkan dia. Ramadan sebagai bukti ketika seseorang itu mengisinya dengan baik, sebagai bukti hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, kegembiraan ini di hari ini adalah kegembiraan atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, selama bulan Ramadan kita banyak dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Kita banyak dimudahkan untuk melakukan ibadah, baik itu di siang hari dengan puasa maupun di malam hari dengan tarawih dan qiyamul lail. Baik itu ibadah lisan, baik itu ibadah jawarih anggota badan, zikir, infak dan berbagai macam ibadah yang lain yang merupakan hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Semua Allah mudahkan untuk beramal. Tentunya yang kita harapkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Namun para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, satupun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan siapapun dia. Tidak ada yang bisa memastikan
apakah amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Selama kita beribadah, selama di bulan suci Ramadan itu, tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan apakah amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kondisi inilah para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum membuat sebagian ulama, para salafus saleh senantiasa resah ketika datang Idul Fitri. Selain kegembiraan, ada rasa resah dari mereka para ulama, para salafus saleh. Mereka resah bukan karena tidak punya baju baru. Mereka resah bukan karena tidak bisa makan yang enak. Mereka resah bukan perkara-perkara yang tadi. Mereka resah bukan tidak bisa mudik. Mereka resah bukan tidak bisa bertemu keluarga. Tetapi mereka resah para hadirin karena mereka tidak tahu amalnya itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Oleh karena itu seorang ulama yang bernama Malik ibnu Dinar, dia pernah mengatakan, al-khawfu 'alal amal alla yataqabbal asyaddu minal amal. Perasaan takut tidak diterimanya amal lebih mereka khawatirkan, lebih ditakutkan daripada amal itu sendiri. Kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lagi-lagi para hadirin, azani Allah wa iyyakum, tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan amal kita itu diterima atau tidak. Oleh karena itu, para ulama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari Id, mereka senantiasa berdoa dan senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Senantiasa ketika bertemu dengan saudara, ketika bertemu dengan sanak famili, yang mereka lakukan adalah taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Sebagai bentuk doa untuk saudaranya dan juga untuk dirinya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang mereka lakukan. Subhanallah. Seorang ulama menyatakan, la an a'lamu, seandainya aku mengetahui satu sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sujud saja tapi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Para hadirin, karena yang kita inginkan adalah agar amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, yang patut kita perhatikan ketika amal itu diterima atau tidak, ada beberapa indikator amal-amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 perkara ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal seseorang. Yang pertama, dia konsisten dalam ibadahnya, tetap menjaga perkara-perkara yang wajib baginya. Ini yang pertama.
Seseorang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, di luar Ramadan Allah berikan kemudahan untuk tetap menjaga kewajiban-kewajibannya. Ketika di bulan suci Ramadan dia menjaga kewajiban-kewajibannya, di luar Ramadan dia pun tetap istiqamah di atas kewajiban-kewajibannya. Innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa harrama hurumat fala tantakihuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beberapa kewajiban, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menyepelekannya. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan menjalankan kewajiban, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya, dia tidak akan menyepelekan di luar bulan suci Ramadan. Karena yang disembah di bulan suci Ramadan juga yang disembah di luar Ramadan. Yang kedua, dia konsisten untuk beramal dengan amalan-amalan yang sunnah. Menjaga rutinitas amal sunnah, sekalipun mungkin sangat ringan, akan membuat ibadah kita kepada Allah senantiasa terjaga. Ketika kita konsisten menjalankan ibadah sunnah tarawih, qiyamul lail di bulan suci Ramadan, kita pun konsisten untuk menjalankannya di luar Ramadan. Ketika kita konsisten untuk tilawatul Quran di bulan suci Ramadan, kita pun konsisten untuk menjalankannya di luar Ramadan. Itulah indikator seseorang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Ramadhani, tetapi dia Ramadhani. Dia bukan Ramadhani, tetapi dia adalah Rabbani. Dia bukan orang yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan, semangat di bulan suci Ramadan, kemudian keluar Ramadan seolah-olah dia bebas dari penjara. Tetapi dia adalah Rabbani. Dia beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. Orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberikan hidayah istiqamah. Hidayah senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang yang diterima amalnya adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah agar mereka amalnya diterima. Sebagaimana para salafus saleh, terus mereka berdoa kepada Allah, terus mereka minta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Merasa khawatir sekali kalau amal ibadahnya itu tidak diterima. Sebagaimana para ulama kanu yad'una, mereka itu berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan setelah Ramadan berakhir, mereka berdoa kepada Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, karena memang para hadirin, amal soleh ini adalah perkara yang sangat krusial ketika masuk ke liang kubur. Sehingga yang kita harapkan adalah kita bukan orang-orang yang menyesal. Kita bukan orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni, sampai ketika datang kematian kepada mereka, dan kita pasti akan merasakan itu, dan kita pasti akan melewati itu. Datang kematian, masuk ke liang kubur, kemudian datang penyesalan. Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku.
Kita tidak ingin termasuk orang-orang yang minta dikembalikan ke dunia ini. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Untuk apa dikembalikan? Apakah untuk kembali meraih dunia? Tidak. Apakah untuk kembali meraih jabatan? Bukan. Untuk apa dikembalikan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal saleh ya Allah, yang selama ini aku tinggalkan. Tetapi lagi-lagi penyesalan ketika itu sudah tidak ada artinya. Maka para hadirin azani Allah wa iyyakum, di hari yang baik ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Tidak ada yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan kecuali agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam kita, ruku kita, sujud kita, tilawahnya kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, puasa kami ya Allah, salat kami ya Allah, baca Quran kami ya Allah, sedekah kami ya Allah. Taqabbal minna ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Innaka anta tawwab wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah ampunan kami ya Allah, terimalah istighfar kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Karena Engkau adalah Maha penerima taubat, Engkau Maha pengasih, Engkau Maha penyayang. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirul khutbah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.